Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok 6 akan menjelaskan tugas Project Citizen dengan judul pengurusan KTP. Kelompok 6 terdiri dari Ananda Amira NPM 142, Anissa Aprilia NPM 335, serta Maftafiala NPM 359. Kartu tanda penduduk atau KTP adalah penanda identitas resmi bagi warga negara Indonesia yang telah menginjak usia 17 tahun. Sistem KTP yang berlaku saat ini adalah eKTP seumur hidup, artinya seseorang hanya perlu membuat KTP baru satu kali saja selama hidupnya. KTP sangat penting karena dapat digunakan sebagai syarat pembuatan dokumen lain seperti paspor dan surat izin mengemudi atau SIM sebagai bukti identifikasi diri. Cara membuat KTP elektronik atau KTP diantaranya adalah: yang pertama, pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan eKTP. Kedua, datanglah dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan surat pengantar RT atau RW ke kelurahan atau desa setempat. Yang ketiga, ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat eKTP dari pemerintah setempat. Yang keempat, petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data Anda dengan data di KTP Anda. Jika Anda belum pernah mempunyai KTP, isi formulir. Yang kelima, bubuhkan tanda tangan Anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan Anda tidak berubah-ubah lagi. Berikutnya, karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan lain-lain. Yang keenam, lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan. Yang ketujuh, pastikan surat panggilan Anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas yang berwenang. Yang kedelapan, tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila eKTP selesai dicetak, Anda akan diberitahu dan dapat diambil di kelurahan atau desa setempat. Keuntungan memiliki KTP. Yang pertama, KTP digunakan sebagai kartu identitas diri. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan kepemilikan KTP harus segera mengurusnya agar identitasnya dapat didata oleh pemerintah. Identitas yang ada dalam KTP nantinya akan berguna ketika kita mengurus berbagai urusan atau keperluan, mulai dari mengajukan kartu kredit, membuat kartu keluarga, mengajukan pinjaman, hingga membuat tabungan pribadi. Yang kedua, KTP merupakan persyaratan utama dalam banyak hal. Ketika sudah berusia 17 tahun dan ingin mengurus keperluan yang berkaitan dengan administrasi, sudah pasti diutamakan menunjukkan kartu tanda penduduk yang asli. KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi ke beberapa tempat resmi yang membutuhkan identitas asli. Contohnya saja, jika ingin membuat atau mendaftar ke tempat dengan nama instansi besar dengan badan hukum. Yang ketiga, KTP manfaatnya yaitu sebagai jaminan terpercaya ketika meminjamkan sejumlah uang di lembaga tertentu, maka KTP biasanya dijadikan sebagai salah satu jaminan. KTP ini menjadi salah satu syarat yang diutamakan dalam proses peminjaman uang. Sangat penting dalam segala urusan sehingga penggunaannya sebagai jaminan merupakan hal yang sangat dipercaya. Yang keempat, tanda pengenal yang diakui secara internasional. Penggunaan KTP dalam bentuk elektrik nyatanya tidak hanya digunakan di Indonesia, namun di beberapa negara maju sudah menggunakannya terlebih dahulu. Proses pengolahan data yang dikomputerisasi sangat meminimalisir kriminalitas yang memanfaatkan KTP. Terlebih jika ingin bepergian ke beberapa tempat, misalnya luar kota atau bahkan luar negeri, pastinya kita memerlukan data yang benar dalam pengurusan paspor untuk bisa pergi. Yang kelima, memiliki KTP berarti telah mendukung program pembangunan. Negara yang memiliki pendataan penduduk secara akurat merupakan langkah dalam pembangunan negara yang semakin maju. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita akan berpartisipasi dalam pembangunan yang diprogram oleh pemerintah. Salah satu bukti pembangunan nyata saat ini adalah pajak dan NPWP. Yang keenam, KTP sebagai kartu multifungsi. Selain untuk proses transaksi yang berhubungan dengan registrasi, ternyata kartu tanda penduduk merupakan kartu yang mempunyai banyak fungsi. Kewajiban masyarakat terhadap negara dengan KTP. Yang pertama, selalu taat dengan peraturan pemerintahan dan hukum.
Di dalam suatu pemerintahan, sudah pasti ada beberapa peraturan yang sengaja dibuat untuk masyarakat, agar kehidupan bermasyarakat menjadi teratur. Sebagai masyarakat, sudah seharusnya taat dengan peraturan pemerintahan dan hukum yang berlaku, agar dalam kehidupan masyarakat bisa terjalin dengan baik. Contoh masyarakat yang taat kepada peraturan pemerintah dan hukum adalah: yang pertama, taat membayar pajak. Sebagai warga negara yang menaati peraturan pemerintah yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 sebagai landasan hukum pemungutan pajak yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang kedua yaitu menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas seperti membawa SIM jika berkendara, tidak menerobos lalu lintas, dan menggunakan helm untuk keselamatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu selalu ikut andil dalam pemilu atau pilkada. Sebagai negara yang demokratis, tiap-tiap warga negara berhak untuk memiliki hak memilih atau pemilih hak suara calon pasangan kandidat legislatif dan eksekutif dan hak dipilih, yaitu sebagai kandidat calon legislatif atau eksekutif yang hak suaranya dipilih rakyat. Selain itu, tiap-tiap warga negara berhak untuk menyatakan protes atau kritik terhadap oknum atau calon legislatif atau eksekutif jika melakukan black campaign atau kampanye hitam apabila terbukti melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap calon lain, dan juga berhak untuk mengajukan diri menjadi kandidat apabila telah memenuhi persyaratan. Lalu, kewajiban yang harus dilakukan kita sebagai warga negara yang patuh adalah: yang pertama, menggunakan hak suara yang telah dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya dan seoptimal atau semaksimal mungkin. Yang kedua, menerima hasil quick count atau final count dengan lapang dada. Yang ketiga, harus mensosialisasikan atau kampanye secara sportif tanpa ada kekacauan dan tidak mengganggu. Yang keempat, memilih sesuai keyakinan, tidak boleh ikut-ikutan. Yang kelima, menaati tata tertib dalam melaksanakan pemilu. Yang ketiga adalah membuat surat izin mengemudi atau SIM jika sudah mempunyai KTP. Surat izin mengemudi atau SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan dasar hukum UU nomor 2 tahun 2002 pasal 4 ayat 1B, pasal 15 ayat 2C, dan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1993 pasal 216, adapun fungsi dari SIM adalah: yang pertama, sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang. Yang kedua, sebagai alat bukti. Yang ketiga, sebagai sarana upaya paksa. Yang terakhir, sebagai sarana pelayanan masyarakat. Lalu, yang keempat adalah mengurus segala keperluan izin sesuai dengan ketentuan negara. Sebagai negara hukum, pastilah ada ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mengeluarkan surat-surat tertentu untuk keperluan masyarakatnya dengan KTP. Beberapa contohnya adalah: yang pertama, membuat buku nikah, lalu membuat paspor, membuat visa, membuat rekening bank, membuat BPJS, mengajukan pinjaman kredit, dan membuat surat izin keluar kota jika ada keperluan mendadak pada saat pandemi COVID-19. Lalu yang kelima adalah mencintai dan bangga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Alasan utama bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negeri Indonesia, maka harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia bisa dibuktikan dengan karya nyata dalam bentuk mengajar, pendidikan, dan berpartisipasi dalam pembangunan di masa mendatang. Menganggap jelek bangsa sendiri merupakan kebiasaan buruk yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Tidak ada negara yang sempurna. Semua bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, warga negara harus memupuk kekuatan dan keunggulan bangsa Indonesia agar makin bangga terhadap NKRI. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Terlebih prestasi anak-anak Indonesia dalam dunia pendidikan sangat luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.